Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Mbak Dini tadi agak trouble, Mbak Novi lagi repot, Iya, aku nggak bisa ini. Nah, ini kenapa lagi kalau nggak bisa? Oke, ya kita mulai ya. Meskipun agak lambat, nggak apa-apa. Nanti kalau nggak buru-buru kita tambah waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini, siang hari ini kita bisa lanjutkan membaca kitab ya. Kemarin kita sudah sampai di kisah Tolut Jalut ya, kisah Nabi Dawud. Nah, Nabi Dawud ini berkaitan dengan kisah Raja Tolut. Baik. Nah, kemarin sudah sampai. Mbak Rinda bisa share screen ya Mbak Rin ya? Mbak Nin. Mbak Rinda. Oke. Aku belum host. Belum host. Oh, oke Mbak. Oke. Aku jadiin ya. Biar bisa lebih. Oke. Udah ya Mbak Nin ya? Oke, bentar. Oke, aku coba ya. Oke. Ya. Oke Mbak, sip. Kelihatan nggak? Itu ke bawah ya. Mbak Dini ingat nggak Mbak Din sampai mana ya Mbak? Ini dah. Sampai halaman 174 cari yang ke alinea kedua dari atas itu. Soalnya nggak. Ini ya? Nah ya, Mas ya tolong itu. tutup. Masalahnya nggak sama dengan di buku ya Mbak Dini, ada buku nggak sih? Kalau Saya di buku halaman? Nggak ada buku saya. Kalau ini tuh sekitar 4 halaman tuh dari kalau dari buku nggak tahu judul itu ya. Ini ini benar Din? Yang mana tuh Mbak? Sebentar Mbak. 174. Ya betul itu. Oke, 174 berarti kalau di 74 ini berarti oke. Innallaha mubtala udah situ ya. Nah, itu udah, sama bawahnya juga udah tuh yang fasyariba aksaru. Fasariba. Nah, terus Tuma Abaro. Berarti sekarang Tuma Abaro ya? Iya, iya Oke. betul. Baik ya. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di buku Bismillahirrahmanirrahim. Tuma Abaro An-Nahro. Teacher, di buku tahu nggak halaman berapa ya? Di halaman di buku 305 Mbak Nin. Oh, 305. Oke. Ya. 305 paling bawah. Oke. Summa abaro an-nahro. Jadi lalu coba saya ulang dari yang wataharroka agak cepat ya. Wataharroka jaisyu bani Israila yaquduhu malikuhum Tolut liyuqatila a'da'ahu wa tajahazal yahudu khaira jihazin lihadil harab wa bainama qalutu fi tariqihi qala li junudihi innallaha mubtalikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man yaghtarafa ghurfatan biyadi. Nah, pekan lalu kita sudah membahas ketika bala tentara Bani Israel ya, pasukan Tolut itu sudah bergerak yang mana dikomandani oleh Tolut ya untuk berperang gitu ya, melawan musuh-musuhnya. Kemudian Yahud itu kan berarti ya Bani Israel ini tadi ya, itu kan sudah bersiap siaga gitu untuk menghadapi peperangan ini. Kemudian Tolut ya ketika di jalan itu berkata kepada
tentaranya, sesungguhnya Allah menguji kalian dengan sungai. Siapa yang minum, ya, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Tapi siapa yang tidak meneguknya, maka dia bagianku, ya, dan itu boleh minum kalau hanya satu satu tegukan dengan tangan, gitu ya. Illa marik tarofa ghurfata biadi. Jadi menciduknya dengan tangan. Fasyariba aktsarul jaisi min hadzan nahri. Nah, kebanyakan dari tentaranya itu, ya, tentaranya si Tolut itu minum dari sungai ini. Kemudian fa'amara Talutu man syariba bil audati marratan ukhra. Kemudian Tolut itu memerintahkan untuk udah pulang aja, yang siapa yang minum dari air sungai itu tadi. Kembali aja ke negaranya, li'annahum asaw amrohu, karena mereka aswa, ya. Aswa itu jamak dari ato'a. Kalau ato'a itu taat, kalau aswa itu berarti aswa itu tidak taat, ya. Berarti nggak nurut gitu, membangkang atau ya tidak taat. Nah, karena menyalahi perintah dari rajanya yaitu Tolut. Nah, summa abaron nahro. Lalu si Tolut itu tadi, ya, menyeberang sungai. Wa kharaja alaihim jaisul a'da'i biqiyadati Jalut dzalikal malikul anidu. Summa abaron nahro wa kharaja alaihim, dan keluar dari mereka jaisul a'da'i biqiyadati Jalut dzalikal malikul anid alladzi yaqudu jaisan jaroron ada duhu kabirun fasoha junudu Tolut qailina. Nah, kemudian ketika menyeberang sungai, ya. Nah, kharaja alaihim jaisul a'da. Nah, keluarlah, ya, tentara musuh, ya. Biqiyadati Jalut. Nah, jadi ada Tolut, ada Jalut. Tolut itu melawan Jalut, gitu, ya. Kalau Tolut itu yang dari Bani Israel tadi. Nah, yang dari masih ya satu grup lah, ya, dengan Raja Samuel, Yahudi, Bani Israel itu. Nah, itu nama rajanya Tolut. Kalau yang ini musuhnya, ya, dari grup yang lain, itu rajanya bernama Jalut. Zalikal malikul anid. Anid itu, ya, artinya ya kayak sombong atau pongah. Terus kemudian anid itu kan bisa, kalau bahasa slangnya itu kayak bandel gitu, ya, itu anid, ya. Jadi dia raja yang bongah, raja yang sombong, raja yang kafir gitu. Alladzi yaqudu jaisan jaroron ada duhu kabirun. Nah, dia mengomandani pasukan Jaror. Coba Mbak Dini kalau sambil itu bisa carikan Jaroron. Jadi pasukan, kayaknya Jaroron itu artinya juga negatif sih. Jaroron itu yang besar. Oke. Jadi nah jumlahnya besar, ya. Jaisan Jaroron ada duhu kabirun. Jadi pasukannya ini melebihi dari pasukannya si Tolut. Fasoha junudu Toluta qailin. Nah, kemudian berteriaklah tentara-tentara Tolut, ya. Tolut kan yang mewakili dari Bani Israel tadi kan. Nah, mereka mengatakan sambil berteriak apa? La taqata lanal yauma bijaluta wa junudih. La tokoh. Kami ini tidak punya kekuatan. Tokoh itu artinya kuwah atau kudrah. Maka di doa di akhir surat Al-Baqarah itu kan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina
Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya. Jadi doanya dari la tu'akhidna in nasina au akhtana. Jangan engkau hukum kami jika kami lupa. Nah, itu yang pertama. La tu'akhidna in nasina au akhtana. Kemudian yang kedua, la tahmil alaina isron. Ya, jadi jangan dikasih bawaan yang enggak kuat gitu. Dan yang ketiga juga wala tuhammilna mala taqata lana bih. Jangan engkau bebani kami yang kami tidak punya kekuatan. Nah, jadi tokoh itu artinya kekuatan. Kudroh atau kuah. Nah, ini jadi mereka itu udah nyerah duluan gitu si tentaranya Tolut ya. La taqata lanal yauma bijalut. Jadi hari ini kayaknya kami nggak sanggup itu, nggak mampu, nggak kuat untuk melawan kekuatan Jalut dan tentaranya. Nah, faqalal mu'minuna minhum. Nah, sementara orang-orang beriman sebagian dari yang lain ya, dari orang-orang yang pasukannya Tolut tadi mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Nah, betapa banyak golongan sedikit itu bisa mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi itu kayaknya terus ada dua kelompok gitu. Yang satu udah putus asa, mereka merasa tidak mampu karena melihat kekuatan dan besarnya pasukan Jalut ya, udah nyerah dulu. Terus mengatakan kepada raja mereka yaitu Tolut, la taqata, kami tidak punya kekuatan, kesanggupan, kemampuan lana bagi kami al yauma hari ini bijaluta wa junudi. Nah, tapi yang lain menghibur dengan mengatakan kamin fiatin qalilatin ghalabat fiatang katsira. Betapa banyak golongan yang kecil itu bisa mengalahkan golongan yang besar yang banyak dengan izin Allah. Nah, lalu mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina sabran. Tuhan limpahkan kesabaran pada kami. Wasabbit aqdamana. Tetapkan atau teguhkan langkah kami. Aqdam itu kan jamak dari qodam ya. Qodam itu kan sebetulnya artinya ya kaki. Maka football sepak bola itu bahasa Arabnya kan kuratul qodam. Kuroh itu bola, kodam itu kaki. Jadi bola kaki, maksudnya sepak bola. Kan kalau bahasa Melayu juga bola kaki ya? Atau bola sepak? Atau apa kalau football itu? Bola sepak ya? Oh, bola sepak. Kalau Melayu bola sepak, Indonesia sepak bola. Kalau bahasa Inggris football. Kan bola kaki kan artinya kalau itu. Nah, kalau bahasa Arabnya itu kuratul qodam. Bola kaki itu. Nah, pernah mendengar al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah, jadi ini sabit aqdamana itu maksudnya teguhkan langkah kami itu. Ya. Jadi kalau arti aslinya kan tetapkan telapak kami kan itu, tapi maksudnya adalah teguhkan langkah kami supaya nggak mundur tadi dari pasukan melawan pasukannya Jalut tadi. Wansurna alal qaumil kafirin. Dan tolonglah kami dari kaum kafir. Wa bada'atil mubarazatu bainal jaishaini. Ya, kemudian mulailah mubarazah itu ya pertempuran ya, peperangan itu tadi bainal jaishaini, di antara dua pasukan ya, di antara dua pasukan. Wa kharaja Jalutu al-Malikul Azim. Nah, Jalut Teacher ke mute. Oke, Mbak. Nah,
Jadi wa kharaja Jalutul Malikul Azim. Keluarlah Jalut. Jalut ini adalah Al-Malik Al-Azim, raja yang agung. Wa kana rajulan tawilan jiddan. Nah, Jalut, Tolut itu kan sudah termasuk yang diberi kekuatan fisik kan ya, yang kapan hari kita bahas kan, ketika Bani Israel tidak menerima Tolut sebagai raja, kan mereka bilang, ngapain kok Tolut yang dijadikan, dia kan al-fakir, orang fakir, as-saqo, cuman jadi apa, penggembala atau cuman kasih apa, tukang siram kebun gitu kan, gimana dijadikan raja. Nah, kemudian kan disebutkan sesungguhnya Allah memilih karena zadahu bastotan fil ilmi wal jism. Allah memberinya keluasan ya, keutamaan, keunggulan dalam ilmu dan fisik. Berarti kan sebetulnya Tolut itu juga kuat orangnya gitu ya. Nah, tapi ini si Jalut ini juga besar. Kalau di sini disebutkan. Wa kharaja Jalutul Malikul Azim, jadi raja yang besar, tawilan jidan. Jadi tinggi banget. Nah, disebutkan di sini. Dhakhmal justati yur'abu atau yur'ibu kulla man yarohu. Jadi fisiknya itu besar, kekar, tinggi gitu ya. Sehingga menakutkan setiap orang yang melihatnya. Ya kita kalau lihat ada kayak giant atau apa yang besar raksasa kan kita takut ya. Nah, ini juga gitu, si Jalut ini ternyata dia posturnya besar gitu. Tinggi, gede, sampai membuat takut orang yang melihatnya. Wa waqafa yasihu kal asadi fil maidan. Nah, dia terus mulai berhenti di lapangan perang, di medan perang itu. Jadi Maidan itu menjadi medan. Nggak tahu kalau medannya Mbak Ninda itu apa dari bahasa Arab. Maidan itu kan artinya lapangan kan. Nah, maksudnya di medan perang itu tadi. Waqafa yasihu. Jadi dia berhenti kemudian sambil berteriak gitu. Hal min mubaris. Gitu. Ada yang mau ngelawan nggak? Walam yajra'u ahadun alal khuruji lihadzal wahsyil adami. Mbak Dini mungkin bisa bantu cari wahsyun ya. Nah, jadi yajra'u itu kayaknya berani artinya. Jadi nggak ada yang punya nyali gitu untuk keluar menemui manusia satu ini gitu. Wahsyil Adam itu mungkin ya anak turunnya Adam satu. Wahsyun binatang buas, Cer. Oh, wahsyun binatang buas. Apa dia Perumpamaan kali dia mengumpamakan dia diumpamakan karena ini tadi kan dia waqafa yasihu kal asad. Jadi dia tuh kayak asad ya, dianggap seperti singa, ya kan? Nah, maka di sini pun disebutkan wahsyil adami. Jadi wahsyil adam itu berarti binatang buas anak Adam gitu. Jadi perumpamaan. Sampai dia itu diistilahkan dengan wahsyil adami. Kenapa nggak disebut insan adami ya? Tidak dinamakan insan adami, tapi dinamakan wahsyil adami. Binatang buas yang termasuk anak turunnya Adam. Wasada maidanul qitali somtun rohibun. Rohbun dan somtun itu ya kayak sunyi senyap gitu. Jadi menguasai maidanul qital ya, medan peperangan itu seakan-akan membuat sunyi senyap. Ya karena pada takut ngelihat si Al-Malikul Azim tadi, Jalut itu tadi. Fasoha Tolutu fi jaisihi. Nah, Tolut yang dari pasukan itu tadi yang beriman ya, yang orang-orang Bani Israel tadi.
Man yakhruju li kita li Jalut. Siapa yang berani keluar membunuh Jalut? Falam yakhruj ahadun. Nah, ternyata nggak ada seorang pun yang keluar. Falam yakhruj, tidak keluar, ahadun, seorang pun. Fadhahika Jalutu wa junuduhu. Nah, Jalut ini jadi ngetawain. Dhahika itu tertawa artinya. Jadi kayak tertawa, terbahak-bahak, ngetawain gitu. Ternyata nggak ada yang berani ya tentaranya si Talut gitu. Wa ahassal yahudu bil mararati wa dhulli. Nah, jadi orang Yahudi atau Bani Israel ya, atau yang tadinya punya raja namanya nabi namanya Samuel itu tadi. Nah, rajanya yang diangkat adalah Talut. Mereka ahassa bil mararati wa dhulli. Jadi ngerasa hina, ngerasa direndahkan gitu. Karena si Jalutnya ngetawain, terbahak-bahak, ternyata nggak ada yang berani melawan saya. Faqala Talutu musji'an qaumahu. Lalu Talut berkata musji'an. Musji'an itu artinya berani. Ya. Mensupport gitulah. Encourage apalah gitu ya bahasanya. Pokoknya dia mendorong kaumnya supaya berani. Jadi kalau syaja'a itu berani sendiri, berani ya, tapi kalau asja'a itu menjadikan berani gitu. Nah, musji'an ini akar katanya dari asja'a, menjadikan berani. Yaitu menguatkan kaumnya supaya berani. Man yakhruju liqitalihi wa uzawwijuhu ibnati. Jadi dia tadi kan kalau Mbak encourage itu apa sih Mbak bahasanya, bahasa Indonesianya tuh? Ya pokoknya menyemangati gitulah ya, kira-kira ya. Menyemangati gitu. Terus bilang, man yakhruju liqitalihi, siapa yang berani membunuh Jalut, wa uzawwijuhu ibnati. Nanti aku nikahkan dengan putriku. Nah, ini ada uzawwiju ibnati ini, ingat kemarin Gubernur DKI menikahkan putrinya kan pakai bahasa Arab. Nah, coba aja yang masih belum familiar dengan akad nikah berbahasa Arab, coba didengerin di YouTube-nya terus ditulis. Gimana tuh? Itu kan ada ankah tuka, wazawat tuka, terus ada kata ibnati kan. Nah, jadi siapa yang kembali ke ceritanya Talut ini, siapa yang bisa membunuh Jalut, nanti aku nikahkan dengan anak putriku. Falam yakhruj ahadun wa takar falam yakhruj ahadun. Masih nggak ada aja yang keluar, masih nggak ada. Ya, masih tetap nggak ada yang mau keluar. Ketika si Talut menyemangati, memberi semangat seperti itu, ternyata juga masih tidak ada yang keluar. Wa takarrara hadzal masyhadu ayyaman tawilatan. Nah, pemandangan seperti ini ya, ini berlanjut terus-menerus. Takarror itu kan artinya berulang-ulang ya. Maka ada istilah tikror gitu. Quran tikror, pernah nggak ada yang punya? Quran tikror, Quran hafalan, itu namanya tikror. Tikror itu artinya diulang-ulang. Jadi repeat gitu. Nah, takarrara hadzal masyhadu ayyaman tawilan. Pemandangan seperti ini terjadi dalam waktu yang panjang dan berulang-ulang. Wala ahadun yakhruju li Jaluta. Tapi tetap nggak ada seorang pun yang keluar untuk menghadapi Jalut. Wa huwa yaskhuru min bani Israila
wa taluta. Sakhara itu kan menghinakan ya, atau mengejek. Jadi ya ini bisa dikatakan keadaan seperti ini tuh mempermalukan Bani Israel dan Talut. Karena nggak ada yang berani melawan Jalut. Wa ta'akhkharul jaisu. Oh, gantian baca deh, Mbak Dini. Biar itu. Oke. Wa ta'akhkharal jaisu katsiran an baladihi an baladihi An biladihi. an biladihi kama taghayyabu talu tu an mamlakatuhu an mamlakatihi wa hunaka insyagila insyagula Insyaghala. insyaghala Itu wazannya infa'ala, Mbak. Insyaghala. insyaghala al-fata as-saghiru Dawudu Ra'i al-ghanama ala ikhwatihi alladzina kharaju lil qitali fa fa'azuma ala az-zahabi ilaihim sari'an wa wasala ila maidani wa ra'a jaluta wa ra'a jalutu wa huwa yasruhu man yuqatilni hal man mubarazid faqala Dawudu ana uqatiluka Fa'asra'a ikhwatuhu ilaihi anta saghirun majnunun innahu al-yamlaku jalutu. Oke, silakan Mbak Din. Pelan-pelan di Wa ta'akhkhara jaisu katsirun an baladihi. Ta'akhkhara itu apa baca akhir? ta'akhkhara itu terlambat ya. Oh, terlambat. Maksudnya mungkin ada yang pasukan datang terlambat gitu. Dari negaranya gitu. Kama taghayyabu. Taghayyaba. Oh, kama taghayyaba Talutuan. Nah, ini nggak tahu Tagoyaba apa? Taghayyaba Talutu an mamlakati. Nah, kemudian si Talut itu dia taghayyab itu ghaib itu nggak hadir gitu, ghaib itu. Jadi dia menghilang gitu ya. Dari istananya, dari kerajaannya. Kerajaannya. Wahunaka di sana istaghola al-fata sogiru. Istaghola apa? Tapi pemuda yang kecil Daud. Istaghola apa? Istaghola itu kayak menyibukkan diri gitu. Oh, ada anak. Ada seorang pemuda yang kecil gitu ya. Daud Ro'i al-ghanamu mengembala kambing. Dia itu penggembala kambing. Ala ikhwatihi ladzi kharaju lil qatali. Ala ikhwatihi Ra'yal ghanami ala ikhwatihi wa hunaka insaghalal fata saghiru ra'yal ghanami ala
ikhwatihi alladzina kharaju bil qital. Untuk saudaranya gitu. Jadi maksudnya itu kan saudara-saudaranya yang lain itu kan kharaju lil qital. Nah, tapi dia jadi ini dia standing dia ke menggembala kambing kembali gitu. kambing untuk Heeh, karena saudara-saudaranya pergi gitu. Oke. Yang sedang pergi berperang. Fa'azamu zahabi. Fa'azamu apa cak? Azam itu kan keinginan kuat kan, jadi dia punya azam. Karena dia ingin pergi kepada mereka sarian dengan cepat ya. Wa wasala ilal madaini. Kemudian dia sampai di medan peperangan. Ilal maidani. Lalu sampailah di medan perang di medan tadi. perang. Ya. Waro'a Jaluta, dia melihat Jalut, wahwa yasruhu, dia soroko apa? Soroko itu berteriak kan? Berteriak ya, sorry. Ya tadi si berseru ya. Balut tadi kan, ayo siapa yang Baroza itu kan bisa berarti muncul, menampakkan diri gitu. Mungkin itu pada ketakutan ya dengan Jalut kan. Nah, terus nggak ada yang mau nyerang tadi loh. Terus akhirnya kan si Jalut ini Jalut ini dia saking pongahnya gitu, dia terus bilang sambil berteriak, man yuqatiluni, ayo siapa yang mau bunuh aku gitu, hal min mubaris, ada nggak yang mau menampakkan diri untuk membunuhku gitu. Oke. Nah gitu. Terus Faqala Daud, membunuhku. Faqala Daudu, dan Daud berkata, ana uqatiluka, saya yang akan membunuhmu. Wa asra'a ikhwatuhu ilaihi syariah. Kemudian saudara-saudaranya mendatangi dia gitu dengan cepat ya. Wa asra'a, dengan cepat. Wa anta sogirun majnunun, kamu sogir tuh kecil, majnunun gila ya. Jadi kamu tuh udah kecil gila lagi. Maksudnya kan belum cukup umur gitu loh, kira-kira kan masih belum cukup umur kamu itu. Jadi tapi kan ini majnununnya gila atau ada arti lain? Majnun itu kalau asli artinya sih gila, tapi di sini sih nggak gila yang gila, benar. Mungkin ya kayak ungkapan itu gila apa ya kamu masih kecil juga gitu. Oke. Innahu umalaku Jalut ya. Jadi umalak itu jamak dari Amalik kemarin itu. Jadi ini tuh tentara-tentaranya Jalut gitu. Nah, kamu kok berani banget gitu, masih kecil juga kan, itu memang ceritanya kan si Daud itu kan masih kecil, terus dia membunuhnya pakai ketapel itu. Coba nanti kalau baca cerita ya kan, ada Tolut, Jalut, nah terus Daud itu ikut berperang tapi dia dengan membawa senjata ketapel itu aja. Nah itu. Oke, sekarang lanjut. Coba Mbak Ninda. Fakola. In ma'iya Allahu aku ya man jaluta wa junudihi jami'a. Faqalu ud'ila al-ghanimu ya Dawud. Innaka saghirun satakatulu nafsak. Qala Dawud. Innani sa'aqatuluhu insya Allah. Wa qataribu Talutu man Dawuda faqala udya saghiri fama zilta sobayan Allahu yari'aka wa rafadha Dawudu ilal yuqatilu Jaluta wala bisa dar'an wa qama ilal miqla summa wasala ila muntasifal maidan tadi ya. Fadhika Jalutu wa qala udya saghiri
fala uraida an Uridu. uridu an Mm, aqtuluk. mm, Qala Daudu ana aqtulaka insyaallah. mm. Oke, sampai situ dulu nggak apa Mbak? Oke. Mau coba diartikan Mbak Nin? Faqala. Berkata dia, kola, in ma'iyallahu Inna inna ma'i sesungguhnya ma'iyallahu. Allah bersama Sesungguhnya Allah bersamaku. Ma'i. bersamaku. Kan kalau yang Ma'i. ceritanya Rasulullah dengan Abu Bakar ketika hijrah kemudian bersembunyi di gua itu kan ada perkataan la tahzan innallaha ma'ana kan. Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, kalau ma'ana itu kan karena 2 orang atau lebih kan, akan menjadi ma'ana. Nah, tapi kalau untuk sendiri kan for me sama for us gitu. Ya. Nah, ini kan kalau ma'ana itu yang bersama kami kan. Kalau ini ma'i berarti bersamaku gitu. Sesungguhnya Inna Allah ma'i Allahu. Ya, terus setelah itu Aqwa nggak tahu. Inna ma'i Aqwa itu lebih kuat, Mbak. Lebih kuat. Jadi Allah itu Inna ma'i ini harokatnya apa ma'iyun itu apa ya artinya Ci? Pada arti lain ya. Kalau soalnya kok pakai tasdid. Inna tapi Allahnya kok pakai dhammah kalau misalnya ma'iyun itu. Sebentar, saya coba cari di kamus. Sesungguhnya artinya kayaknya bukan sesungguhnya Allah bersamaku ya. Soalnya strukturnya itu ma'iyun. Apa nggak apa-apa coba di itu aja Mbak. Dilanjutkan lebih wajunudihi jami'ah. Banyak lebih kuat dari pasukannya Jalut ya. Daripada Jalut dan tentaranya. Daripada Jalut dan mereka berkata ude ilah. Si Ode Kak. Ode itu berarti Ud itu kembali. Oke, fil amr ya. Kembalilah ila ghanimah ya Daud. Kembalilah ke ghanimah. Ghanam itu artinya apa namanya? Ghanam itu kambing. Tadi kan dia kan gembala kambing kan? Gembala kambing, iya. Nah, terus udah Daud kamu kembali aja lah ke kambingmu. Daud kembalilah ke kambingmu gitu ya. Iya. Innaka sesungguhnya kamu itu kecil. Sogir satu kelu nafsaka. Nafsa itu badan ya? Manusia nafsa itu badan. Nafsaka, kamu membunuh dirimu. Jadi kamu ini mau bunuh diri apa gitu? Bunuh diri. Jadi kamu ini mau membunuh dirimu sendiri. Kamu kan kecil gitu. Udah kamu balik-balik sana ngembala kambing lagi gitu. Kalau Daud berkata, innani sesungguhnya aku sakatuluhu insyaallah. Sesungguhnya aku sakatuluhu jika Allah mengizinkan. Sakatuluhu, aku akan membunuhnya insyaallah. Jadi si Daud ini dengan keberaniannya dia berulang kali mengatakan insyaallah aku akan membunuhnya, insyaallah aku akan membunuhnya gitu. Oke. Waqtaroba Iketarob ya kan? Iktarob itu mendekat kan? Mendekat ya. Mendekat Tolut kepada Daud dan kemudian berkata. Udah tadi sama seperti tadi. Udah. Kembalilah anak kecilku. Kembalilah anak kecil. Famazilta sobian. Kamu itu masih kecil. Gitu. Kamu Sobian itu kan bisa diartikan baby ya. Ya kamu masih kecil gitu. Terus ya Allahu ya ro'ak. Allahu yar'aka. Yar'aka.
Allah yang akan menjagamu. Oh, oke, oke. 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 Mm-mm. Udah tadi belum. Warafadho. Warafadho Daud ilal Mm. ayuqotil. Yuqatila. Gitu ya, Jalut. Mm. Warafadho. Mm-mm. Rafadho itu menolak, Mbak. Oh, Warafadho Daudu illa an yuqatila Jalut. Ya maksudnya dia itu disuruh balik ke kambing gitu, dia menolak, nggak menolak. mau. Karena Daud. dia cuman mau bunuh Jalut gitu. Oh. Wala bisa daroan. Nah, daroan, daro itu artinya tameng, Mbak. Jadi pakai tameng ya. Heeh. Waqoma ilal miqla. Kemudian dia berdiri dengan membawa miqla. Miqla ini adatun harbiyatun yulqa bihal hajaru fayadhabu li musafatin ba'idatin. Mithlul madfa'il an. Nah, jadi miqla itu nama alat adatun harbiyah. Jadi alat perang yulqa bihal hajar yang mana dengan cara melempar batu. Makanya itu terus diartikan ketapel gitu. Ketapel ya. Nah, ketapel ini bahasa Arabnya miqla ini. Wala bisa dar'an, jadi dia pakai tameng, terus berdiri dengan membawa ketapel. Suma wasola kemudian dia muntaswifil maidan. Ya, sampailah di ke tempat medan perang tadi. tadi. Muntaswif itu artinya dari kata apa? Intasofa. Muntaswif. Ya, muntasif itu ya kira-kira sampailah di pertengahan medan perang gitu, Mbak. Fadhahika Jalutu. Nah, diketawain lagi sama Jalut. Diketawain lagi sama Jalut sambil berkata, kembalilah. Sorry, anak kecil. Ya. Fala uridu an aqtulaka. Aku nggak mau perang sama kamu gitu. Aku nggak akan bunuh kamu gitu. Karena kan masih anak kecil tadi kan. Bukan levelnya ya berarti ya. Enggak levelnya ketemu anak kecil. Qala Daudu, berkata Daud, ana aqatulak insyaallah. Saya akan membunuhmu insyaallah. Itu lagi dibilangnya berkali-kali. Ya berarti juga. Nah, iya, jadi dia tetap bilang berulang kali kan, diulang-ulang tuh dia ngomong sa'aqtuluka insyaallah, sa'aqtuluhu insyaallah gitu. Jadi dia meyakinkan diri bahwa dia bisa membunuh Jalut gitu. Dan dikatakan oleh Daud. Fasada somtun rohibun dakhilal maidan. Wal taqoto Dawudu miqla'ahu liyadha'a fihi hajaratan kabiratan. Thumma qadhafa biha Jalutu fa asabat nahu fasaqata. Oke. Atau coba Mbak Mira barangkali ikutan baca Mbak Mir, atau lagi di itu Mbak Mir? Ya, teacher. Ya, silakan Mbak. Kalau nggak repot ikutan baca. Wasada apa ini? Slomatun rohaitun dakhala maidaniya. Walaqato Dawudu Nikola ahu di doa fihi hajarotan kabirotan cuma qadhafa biha Jalutu apa ini ya?
Subratu ainahu fasqot apa nih? Fasa koto. Lanjut lagi, Tisle. Ya lanjut Mbak. Koma ilaihi Dawuda faqata'a ra'sahu wa halala banu Israila farhan apa nih? Farohan binakut apa Mana tadi Mbak? Sampai mana tadi? yang baris kedua. Bimaktalu ya. Wandafa'u yukotiluna. Jaluta Wandafa'u yuqatiluna a'da'ahum fahazamuhum biiznillah. Dawud binta malikahum talutu wa ayyanhu idan daisahu apa ini? Atahullahu ta'ala al-hikmata mata fama an mata toluta ya tolutu kata soru apa nih soro Dawud malikan maka Bani Israila wa ba'asnahu nabiyan ba'da mauti ada ba'da jadi mauti ba'da mauti Samuel nama nabi Mbak. Samuel Fajama'a bainal maliki wa nubuwati fasoro malikan nabiyan. Oke, bagus Mbak Mir. Ya, saya baca cepat ini kita akhiri sampai sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasada somtun rohibun dakhilal maidan. Nah, jadi kemudian masuklah suasana peperangan atau keheningan itu ke dalam peperangan. Wal takoto Dawudu mikla'ahu. Kemudian si Dawud itu mulai melemparkan ketapelnya itu ya. Liyado'a fihi hajaratan kabirotan. Jadi ditaruhlah batu besar gitu di ketapelnya itu. Tsumma qadzafa biha Jalutu fa'asobat ainahu fasakoto. Nah, jadi si Jalut itu akhirnya terkena gitu. Ketapelnya si Dawud tadi. Nah, fa'asobat ainahu mengenai matanya fasakoto, terus dia terjatuh. Faqoma ilaihi Dawudu fakoto aroksahu. Ini sih kalau diceritanya kok sampai dipotong kepalanya ya oleh si Dawud ini. Wahalala banu Israila farohan bimakutali Jalut. Nah, jadi Bani Israel ini kegirangan dengan meninggalnya si Jalut. Wandafa'u yuqatiluna a'da'ahum fahazamuhum biidznillah. Nah, jadi mereka ini kemudian saling membunuh musuh-musuhnya itu dan berperang dengan izin Allah. Wa tazawwaja Dawud. Nah, jadi itu kan intinya terus menanglah peperangan itu tadi ya. Setelah Dawud dengan menggunakan ketapelnya tadi kan mungkin gini, awalnya karena mau perang itu masih pada takut melihat besarnya sosok Jalut gitu. Tapi setelah Jalut ini sudah mati di tangan Dawud kan dengan ketapelnya itu akhirnya kan mudah menyerang
Jadi mereka bertempur gitu kan dengan musuh itu lebih mudah untuk menghadapi pasukan-pasukan yang lain gitu. Nah, wa tazawwaja Dawudu binta malikihim Tolut. Nah, akhirnya karena sesuai dengan janjinya Tolut kan mau dinikahkan tuh siapa yang bisa membunuh Jalut kan. Akhirnya Dawud menikah dengan putra raja mereka yaitu Tolut. Ya, wa ayyanahu qaidan li jaisihi, kemudian mengarahkan tentaranya ya. Wa atahullahu taala al-hikmah. Kemudian si Dawud ini tadi diberikan kebijaksanaan. Fama an mata Tolutu hatta soro Dawuda malikan ala Bani Israel. Nah, kemudian setelah Tolut itu meninggal, lalu Dawudlah yang menjadi raja atas Bani Israel. Wa ba'athahullahu nabiyan ba'da mauti Samuel. Jadi tadi ya dari dulu kan ya ceritanya itu Samuel itu nabinya, Tolut itu rajanya, kan gitu ya. Jadi sosok raja dan sosok nabi itu berbeda gitu. Tapi kalau ketika Dawud ini bergabunglah dua sosok itu. Jadi nabi dan raja menjadi satu. Nah, itulah asal mula Dawud diangkat menjadi nabi dan juga diangkat menjadi raja. Gitu. Soro Dawud malikan ala Bani Israel, menjadi raja atas Bani Israel, kemudian juga diangkat menjadi nabi setelah meninggalnya Samuel. Fajama'a bainal maliki wan nubuwah. Maka terkumpul dalam diri Dawud itu adalah kerajaan dan kenabian. Nah, maknanya dia menjadi raja sekaligus menjadi nabi. Maka di sini disebut fasoro malikan nabiyan. Maka dia inilah seorang raja sekaligus seorang nabi. Jadi baik ibu-ibu, sampai sini dulu apa yang bisa kita pelajari hari ini. Sudah lebih ya dari masuk waktu asar di Malang. Kalau ada hal-hal yang belum jelas, silakan nanti bisa chat di grup ya. Seperti minggu lalu Bu Us nanya siapa Dawud dan Tolut itu apa hubungannya gitu kan. Nah, jadi ketemu di sini si Dawud ini menjadi menantunya Tolut karena Tolut membuat sayembara. Siapa yang bisa mengalahkan Jalut, maka akan dinikahkan dengan putrinya. Oke, baik sampai sini dulu Ibu-ibu. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak